Nah, dipersiapkan untuk hilir yang ke-11. Arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Pendekar Sati Tumpuan Nagori, Limbago Sati Rantau Kuantan. Pemanggilan yang pertama langsung sah dilepas. Saudara-saudara, Pendekar Sati Tumpuan Nagori dari Kampung Baru Sentajo yang menghiliri jalan sebelah kiri. Limbago Sati Rantau Kuantan Kopah berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara, haluan jalur Limbago Sati Rantau Kuantan Kopah sedikit mendahului haluan jalur Pendekar Sati Tumpuan Nagori dari Kampung Baru Sentajo yang berada di jalan sebelah kiri. Saudara-saudara, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang ketiga, si tukang tari si bocah cilik berkostum hitam yang berdiri di haluan jalur Limbago Sati Rantau Kuantan Kopah. Tampaknya menari-nari sudah. Jalur Limbago Sati Rantau Kuantan Kopah pernah viral di kalangan netizen di saat beliau harus mengalahkan sang jenderal bintang 4, yakni si Posan Rimbo dari Pangian di tepian Rajo, Kecamatan Pangian, dalam laga rayon di Pangian beberapa tahun yang lalu. Hari ini Limbago Sati Rantau Kuantan harus menghadapi Pendekar Sati Tumpuan Nagori Kampung Baru Sentajo, masih dalam keadaan memimpin. Bahkan ayunan pendayung nampaknya mulai gontai. Sementara Limbago Sati Pendekar Sati Tumpuan Nagori menyerah sudah, bahkan berhenti mendayung sebelum menembus ke garis finish. Masuk sudah hilir yang ke-11. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, sah sudah dilepas. Kita saksikan karir dan karyanya. Gelembang Putih Danau Keramat, Raja Wali Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah, jalur sang tuan rumah, tampil di depan publik dan di tepian sendiri, tentunya dengan semangat yang luar biasa. Namun dari kejauhan, apa yang kami sampaikan tadi, ternyata haluan jalur Gelembang Putih Danau Keramat masih berada di depan, meninggalkan sedikit saja Raja Wali Seberang Taluk Hilir yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, saat ini Gelembang Putih Danau Keramat Bukit Pedusunan generasi terbaru ini tampaknya meluncur sudah ke depan, meninggalkan haluan jalur Raja Wali dari Seberang Taluk yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, gontai saja ayunan pendayung dari sang Gelembang Putih Danau Keramat. Sementara Raja Wali tercecer sudah di depan pancang pemisah yang keempat ini. Saat ini memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Gelembang Putih Danau Keramat masih berada di depan, mendahului haluan jalur Raja Wali Seberang Taluk. Informasi dari hulu pancang awal, hilir yang ke-13 Dubalang Rimbo Sirajo Alam Pisang Brebus berhadapan dengan Lancang Kuning Rantau Kuantan Pulau Panjang Hilir, gagal dilepas. Kita saksikan laga final kekinian nantinya. Nah, saudara-saudara, saat ini bahkan berhenti mendayung sudah Raja Wali yang berada di jalan sebelah kanan. Masuk sudah hilir yang ke-12, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim.
Nah, saudara-saudara, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal hilir yang ke-15. Sari Jadi Gementar Alam Pulau Beralo, Onggang Sati Rimba Bunian Kotokari berada di jalan sebelah kanan. Sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Sari Jadi Gementar Alam dari Pulau Beralo adalah jalur sang runner up di tepian Burondo beberapa waktu lalu. Harus menghadapi ditaklukkan oleh jubah merah dari Muara Sentajo. Namun hari ini harus berhadapan dengan Onggang Sati Rimbo Bunian Kotokari. Kendati belum mempunyai prestasi yang luar biasa, namun haluan jalur Onggang Sati mampu menempel secara ketat di haluan jalur Sari Jadi Gementar Alam yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang keempat saat ini, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima saat ini. Di belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-16, Tuah Keramat Sialang Soko Bayangkara Polsek Pranat. Jalur binaan dari Wakil Bupati Indra Giri Hulu, yakni Bapak Henrizal dari Setakoraya Pranat. Upaya saluk yang berdusun dari kepala pulau gagal dilepas. Kita liput dan kita kapar kembali untuk hilir yang ke-15, Sari Jadi Gementar Alam mendahului sudah haluan jalur Onggang Sati Rimbo Bunian dari Kotokari yang berada di jalan sebelah kanan. Gontai sudah ayunan pendayung berwarna merah. Si tukang tadi di haluan jalur Sari Jadi Gementar Alam tampaknya hanya tenang duduk saja berzikir. Nah, tentunya menikmati kemenangan sementara. Tidak ada kita lihat gerakan sprint dari jalur ini karena haluannya sudah melaju jauh ke depan. Tercecer sudah Onggang Sati Rimbo Bunian di pertengahan pancang pemisahan terakhir. Bahkan dua jalur berhenti mendayung. Masuk sudah ke garis finish. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal hilir yang ke-18. Ternyata Endang Rumus dari Banjarguntung, Tuah Inayan Mandulang Untuang Pulau Aro. Tuah Inayan Mandulang Untuang, nama besarnya masih segar dalam ingatan para pengunjung dan pencinta pacu jalur. Pernah menaklukkan tepian Narosa Teluk Kuantan, mengangkat piala trofi Menteri Pariwisata Republik Indonesia sebagai sang juara satu. Hari ini harus menghadapi Endang Rumus Banjarguntung. Nasib sudah berada di ujung tanduk. Mampukah Tuah Inayan Mandulang Untung dengan nama kebesarannya menyalip ke depan Endang Rumus? Namun Endang Rumus adalah satu jalur dari Kecamatan Kuantan Mudik yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ternyata saat ini nampaknya Endang Rumus dari Banjarguntung mampu mendahului haluan jalur Tuah Inayan Mandulang Untung. Kendati Tuah Inayan ini pernah merajai tepian Narosa, namun mendapatkan perlawanan yang ekstra keras, ekstra ketat dari Endang Rumus Banjarguntung yang berada di jalan sebelah kiri saat ini. Saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berada di kawasan pancang pemisah kelima saat ini. Saudara-saudara, menjujui sudah Tuah Inayan Mandulang Untung yang berada di jalan sebelah kanan. Sama sudah haluan kedua buah jalur. Nah, maju lagi Endang Rumus, tipis hitungan sentimeter saja, tidak bertahan lama, membelah pancang pemisah kelima. Kembali tampaknya Endang Rumus ke depan, tipis saja nampaknya saudara-saudara, hitungan sentimeter. Nah, kembali Tuah Inayan Mandulang Untung melaju ke depan, di depan pancang pelima yang tadinya tertinggal. Tuah Inayan Mandulang Untung mencoba mendahului haluan jalur Endang Rumus, tipis saja, hitungan sentimeter saja nampaknya saudara-saudara. Nah, hampir mampu, sama sudah masuk. Nah, saudara-saudara, kalaupun hilir yang ke-18 ini terjadi kalah dan menang, inilah kekalahan dan kemenangan setipis kulit bawang.
Baik, arahkan pandangan Anda ke hulu panjang awal, hilir yang ke-19. Halilintar gelombang cahaya putih dari Sungai Kelelawar, Tuah Rajo Bintang Nagori dari Pulau Lancang bersama rekan Ordenianto. Baik, terima kasih rekan Darwis. Hilir ke-19 halilintar gelombang cahaya putih Sungai Kelelawar berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Tuah Rajo Bintang Nagori Pulau Lancang yang berada di jalan sebelah kanan. Dalam keadaan sementara di depan kawasan pancang pemisah yang kelima, haluan jalur halilintar gelombang cahaya putih berada di depan. Tertinggal masih Tuah Rajo Bintang Nagori dari Pulau Lancang yang berada di jalan sebelah kanan. Masih saja haluan jalur dari halilintar gelombang cahaya putih yang berada di jalan sebelah kiri mendahului haluan jalur dari Tuah Rajo Bintang Nagori dari Pulau Lancang yang berada di jalan sebelah kanan dari Kecamatan Benai. Tertinggal masih, walaupun pada saat ini masih ada kesempatan untuk saling mendahului, tetapi menyerah sudah, berhenti sudah mendayung anak pacuan dari Tuah Rajo Bintang Nagori dari Pulau Lancang. Masuk sudah hilir ke-19. Hilir ke-21, Tuak Kasang Panglimo Rajo Kasang Limau Sundai Kuantan hilir seberang, Pematang Putih Rajo Bukit Bunian yang berada di jalan sebelah kiri sudah dilepas hilir ke-21. Tuak Kasang Panglimo Rajo Kasang Limau Sundai, Pematang Putih Rajo Bukit Bunian dari Lubuk Ramu Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kanan. Pada saat ini membelah sudah pancang pemisah yang kedua, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Pada saat ini haluan jalur Tuak Kasang Panglimo Rajo Kasang Limau Sundai berada di depan, walaupun hanya sedikit saja memimpin atas haluan jalur Pematang Putih Rajo Bukit Bunian yang berada di jalan sebelah kanan. Sedikit demi sedikit meluncur kembali setelah membelah pancang pemisah yang ketiga, haluan jalur Pematang Putih Rajo Bukit Bunian yang berada di jalan sebelah kanan. Benar-benar tipis kemenangan haluan jalur Tuak Kasang Panglimo Rajo yang berada di jalan sebelah kiri. Terancam masih haluan jalur dari Pematang Putih Rajo Bukit Bunian ini ketika membelah sudah pancang pemisah yang keempat, yang pada saat ini di depan kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara haluan jalur Tuak Kasang Panglimo Rajo ini memimpin secara tipis saja, namun ketika membelah pancang pemisah yang kelima, sedikit demi sedikit meluncur ke depan haluan jalur Pematang Putih Rajo Bukit Bunian yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal akhirnya Tuak Kasang Panglimo Rajo yang berada di jalan sebelah kiri. Sedikit demi sedikit pergerakan pendayung anak pacuan dari Pematang Putih Rajo Bunian kembali memperlemah nampaknya tempo daripada pendayung, karena pada saat ini masuk sudah hilir ke-21. Segera berputar mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu panjang awal. Sah sudah dilepas oleh panitia pelepas di hulu panjang awal. Hilir yang ke-25, Dewa Ruci Bintang Cempaka Arung Samudra dari Pulau Sipan Inuman berada di jalan sebelah kiri. Tigo Pusako Rimbo Kayu Gadiang dari Koto Sentajo Raya berada di jalan sebelah kanan, lepas landas dari pancang pemisah yang pertama. Bahkan saat ini melewati dan membelah sudah pancang pemisah yang kedua, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang ketiga. Terlihat sudah sedikit saja menyusup ke depan haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri, yakni Dewa Ruci Bintang Cempaka Arung Samudra dari Pulau Sipan Inuman, menandakan tertinggal sudah sang lawan tandingnya ialah Tigo Pusako Rimbo Kayu Gadiang dari Koto Sentajo Raya yang berada di jalan sebelah kanan.
melewati dan membelah sudah pancang pemisah yang keempat saat ini, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan memimpin saat ini ialah Dewa Ruci Bintang Cempaka Arung Samudra dari Pulau Sipan Inuman, yang notabene jalur binaan Cempaka Group ini tampaknya betul-betul berada sudah di depan atas Tigo Pusako Rimbo Kayu Gadiang dari Koto Sentajo Raya yang berada di jalan sebelah kanan, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima. Dewa Ruci Bintang Cempaka Arung Samudra melakukan sprint tampaknya di pertengahan pancang pemisah yang terakhir ataupun pancang finish ini. Tidak beberapa lama lagi perjuangan akan segera berakhir. 1, 2, 3, masuk sudah hilir yang ke-25. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Hilir yang ke-27 tampaknya dipanggil sudah oleh panitia pelepas. Nah, sah sudah dilepas. Berada di jalan sebelah kiri Badai Gangga dari Koto Taluk Kuantan Tengah. Sedangkan yang berada di jalan sebelah kanan Olang Kasye Munsalo dari Kopah Kuantan Tengah, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang pertama, berpacu saat ini di depan kawasan pancang pemisah yang kedua. Belum terlihat haluan jalur manakah yang mampu mencuri kemenangan sementara, baik yang berada di jalan sebelah kiri Badai Gangga maupun yang berada di jalan sebelah kanan Olang Kasye. Belum terlihat begitu menonjol haluannya berada di depan. Nah, di depan pancang pemisah yang ketiga sepertinya Olang Kasye dari Munsalo Kuantan Tengah, sedikit haluannya berada sudah di depan, meninggalkan Badai Gangga Koto Taluk Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kiri. Betul-betul dalam keadaan tertinggal tampaknya Badai Gangga dari Koto Taluk ini oleh haluan Olang Kasye dari Munsalo Kopah Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih berada di depan haluan Olang Kasye Munsalo Kuantan Tengah, masih berada di depan. Tertinggal masih haluan Badai Gangga Koto Taluk Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kiri, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di pertengahan pancang pemisah yang terakhir yang merupakan pancang pemisah yang keenam. Bahkan berhenti sudah mendayung tampaknya kedua anak pacuan untuk jalur hilir yang ke-27. Tidak beberapa lama lagi perjuangan tentunya akan segera berakhir. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kembali arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Sah sudah dilepas hilir yang ke-29. Keramat Sakti Penggogar Alam dari Pulau Komang Sentajo Raya berada di jalan sebelah kiri. Lompatan Keramat Panjang dari Pulau Baru Kopah Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kanan. Sah sudah dilepas oleh panitia pelepas di hulu pancang awal. Bahkan saat ini kedua jalur hilir yang ke-29 ini melewati dan membelah sudah pancang pemisah yang kedua, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang ketiga. Saat ini tampak sudah menari-nari si bocah cilik, si tukang tari, si Togak Luan dari haluan jalur lompatan Keramat Panjang yang berada di jalan sebelah kanan. Betul tampaknya posisi haluan jalurnya saat ini meninggalkan haluan sang lawan Keramat Sakti Penggogar Alam dari Pulau Komang Sentajo. Saat ini kedua jalur hilir yang ke-29 berpacu
begitu membelah pancang pemisah yang keempat, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang kelima, masih betul-betul berada di depan. Tampaknya haluan jalur lompatan keramat panjang, jalur yang pernah menjadi sang juara di Tapian Datuk Bandaro Lelo Budi pada tahun 2025 yang lalu. Inilah lompatan keramat panjang, betul-betul berada di depan, meninggalkan haluan keramat Sati penggogar alam dari Pulau Komang Sentajo yang berada di jalan sebelah kiri. Bahkan berhenti sudah mendayung tampaknya kedua anak pacuan untuk jalur hilir yang ke-29 ini. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, arahkan kembali pandangan kita ke hulu pancang awal. Hilir yang ke-31 sah sudah dilepas. Pendekar kayangan Tuah Nagori dari Pembatang Pangean berada di jalan sebelah kiri. D5 Indah Permata Kuantan Saik, Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kanan, melewati dan membelah sudah pancang pemisah yang kedua saat ini. Kedua si bocah cilik, kedua si tukang tari dari haluan jalurnya tampaknya begitu melewati pancang pemisah yang kedua tadi, menari-nari di depan haluan jalurnya. Namun begitu ingin membelah dan melewati pancang pemisah yang ketiga, terjatuh sudah tampaknya si tukang tari dari haluan jalur pendekar kayangan Tuah Nagori. Walaupun saat ini kondisi jalurnya masih dalam keadaan memimpin tipis saja di depan atas haluan D5 Indah Permata Kuantan Saik dari Kuantan Mudik yang berada di jalan sebelah kanan, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang ketiga, maksud kami yang keempat, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang kelima. Pendekar kayangan Tuah Nagori yang notabene adalah sang andalan dari Kecamatan Pangian ini berhadapan begitu dengan D5 Indah Permata Kuantan Saik, jalur yang diandalkan dari Kuantan Mudik. Begitu membelah dan melewati pancang pemisah yang kelima, yang tadinya D5 Indah tertinggal, hampir mampu menyamakan haluan di pertengahan pancang pemisah yang keenam. Begitu di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, pendekar kayangan Tuah Nagori kembali menyusup ke depan, bahkan berhenti sudah mendayung. Kedua anak pacuan masuk sudah hilir yang ke-31. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir ke-21, Tua Kasang Panglima Rajo dari Desa Kasang Limau Sundai, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pematang Putui Rajo Bukit Bunian dari Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Pematang Putui Rajo Bukit Bunian. Hilir ke-25, Dewa Ruci Bintang Cempaka Arung Samudra dari Desa Pulau Sipan, Kecamatan Inuman, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tigo Pusako Rimbo Kayu Gadiang dari Desa Koto Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Dewa Ruci Bintang Cempaka Arung Samudra. Nah, kembali arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal.
baru saja sah dilepas untuk hilir yang ke-33. Tuah Ratu Bukit Awan dari Kelurahan Beringin Jaya, Sentajo Raya, berada di jalan sebelah kiri. Datuk Keramat Tuah Nagohi dari Sikijang, Logas Tanah Darat. Betul-betul seru untuk hilir yang ke-33 ini, karena desa Kelurahan Beringin Jaya, Sentajo Raya dengan desa Sikijang tanpa dialiri oleh arus Sungai Kuantan. Tampaknya begitu di tepian Rosa Teluk Kuantan harus saling berhadapan pada hari yang kedua ini. Tua Ratu Bukit Awan memimpin di depan tampaknya dari Kelurahan Beringin Jaya yang berada di jalan sebelah kiri, dibayangi oleh Datuk Keramat Tuah Nagohi dari Sikijang, Logas Tanah Darat yang berada di jalan sebelah kanan. Tipis saja di depan Tua Ratu Bukit Awan masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu Pancang Awal, hilir yang ke-13, Dubalang Rimbo Sirajo Alam, Pisang Berebus Gunung Toar, Lancang Kuning Rantau Kuantan Pulau Panjang hilir Inuman sah sudah dilepas oleh panitia pelepas di hulu Pancang Awal, diiringi tampaknya sorak-sorai dari para pendukung untuk jalur hilir yang ke-13 ini. Dubalang Rimbo Sirajo Alam, Pisang Berebus Gunung Toar berada di jalan sebelah kiri. Lancang Kuning Rantau Kuantan Pulau Panjang hilir Inuman berada di jalan sebelah kanan. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kedua. Sedikit tampaknya berada sudah di depan haluan Lancang Kuning Rantau Kuantan, walaupun hanya dalam keadaan tipis saja, meninggalkan haluan jalur Dubalang Rimbo Sirajo Alam yang berada di jalan sebelah kiri ini. Nah, begitu melewati pancang pemisah yang ketiga, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang keempat, yang tadinya jalur yang berada di jalan sebelah kiri Dubalang Rimbo Sirajo Alam tertinggal, begitu membelah pancang pemisah yang keempat, nampaknya mampu mendahului sudah Lancang Kuning Rantau Kuantan dari Pulau Panjang hilir Inuman yang berada di jalan sebelah kanan. Di depan pancang pemisah yang kelima, kembali tampaknya Lancang Kuning Rantau Kuantan mampu menyamakan haluan dengan haluan Dubalang Rimbo Sirajo Alam yang berada di jalan sebelah kiri, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima. Lancang Kuning Rantau Kuantan di pertengahan pancang pemisah yang keenam kembali ambil alih kemenangan saudara-saudara. Di depan pancang pemisah yang keenam, Lancang Kuning Rantau Kuantan kembali berada di depan, tertinggal tipis saja jalur Dubalang Rimbo Sirajo Alam masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, arahkan kembali pandangan kita ke hulu Pancang Awal. Sah sudah dilepas hilir yang ke-17 bersama rekan Adil Cahyadi. Baik, terima kasih Abang Da Japriyadi yang sudah meliput beberapa kali hilir bersama dua komentator legendaris kita, Ayahanda Darus DT dan Ayahanda Ordenianto. Arahkan pandangan Anda ke depan pancang pemisah yang kedua, saudara-saudara. Sah sudah dilepas dari hulu Pancang Awal, hilir yang ke-17, Rawang Udang Talon Tambenai berada di jalan sebelah kiri. Selendang Putih Bukit Keramat, Teluk Beringin Gunung Toar berada di jalan sebelah kanan. Di depan pancang pemisah yang keempat, menari-nari sudah si bocah cilik si tukang tari berkostum putih
di atas haluan jalur selendang putih Bukit Keramat melambai-lambai ke penonton pengunjung tepian Narosa, namun terjatuh tampaknya di depan pancang pemisah yang kelima. Memimpin sudah di depan, menjalar sudah selendang putih Bukit Keramat yang berada di jalan sebelah kanan, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah yang terakhir. Akankah kemenangan yang sementara ini akan mampu dipertahankan selendang putih Bukit Keramat hingga menembus garis finish? Belum bisa kita pastikan karena masih ditempel oleh jalur Rawang Udang Talontam Benai yang berada di jalan sebelah kiri. Hanya tinggal beberapa meter, selendang putih Bukit Keramat masih berada di depan. Masuk, silakan berputar kembali merapat ke depan Dewan Hakim. Sah sudah dilepas hilir yang ke-22, pemanggilan kedua dari hulu pancang awal. Rimbo Sakti Saio Batua, perhentian luas Logas Tanah Darat berada di jalan sebelah kiri. Toduang Biso Rimbo Piako, Pobaon Hilir Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kanan. Secara mengejutkan tampaknya berdiri sudah si bocah cilik yang ada di atas haluan jalur. Rimbo Sakti Saio Batua lebih awal tadinya menandakan haluan jalurnya sempat berada di depan, namun lepas pancang pemisah yang ketiga memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat, Toduang Biso Rimbo Piako mulai sudah menyusup ke depan, menjalar sudah ke depan. Akankah mampu disamakan? Nah, saudara-saudara, di depan pancang pemisah yang keempat, bahkan membawa sudah pancang pemisah yang keempat, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima sadini. Berdiri sudah dua si tukang tari di atas jalur Toduang Biso Rimbo Piako dan Rimbo Sakti Saio Batua. Namun saat ini Toduang Biso Rimbo Piako santai sudah gerak putar pendayungnya karena haluannya memimpin tipis saja di depan haluan jalur. Rimbo Sakti Saio Batua membelah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah yang terakhir. Masih dalam keadaan sementara, Toduang Biso Rimbo Piako berada di depan, kendati tipis saja ditempel dengan begitu ketat oleh jalur Rimbo Sakti Saio Batua yang berada di jalan sebelah kiri. Hanya tinggal beberapa meter ke depan, masuk sudah hilir yang ke-22. Segera berputar kembali merapat ke depan Dewan Hakim mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Nah, ternyata hilir yang ke-30 Tua Rimbo Dubalang Sati dari Sako Kecamatan Pangian berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan jalur Montiko Limbek Putih dari Desa Pulau Godangkari Kecamatan Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kanan. Lepas pancang pemisah yang kedua memasuki kawasan pancang pemisah yang ketiga, berdiri sudah si bocah cilik si tukang tari yang menggunakan kostum putih-putih ini bagaikan seorang jamaah haji yang tadinya berangkat ke Tanah Suci Makkah. Di depan pancang pemisah yang ketiga duduk kembali, bertanda haluannya terancam. Saudara-saudara, di depan pancang pemisah yang ketiga masih dalam keadaan sementara Montiko Limbek Putih Pulau Godang Kari Kuantan Tengah masih memimpin tipis saja di depan.
atas haluan jalur Tua Rimbo Dubalang Sati dari Sako Pangian yang berada di jalan sebelah kiri, namun benar-benar dalam keadaan memimpin tipis saja, ditempel dengan begitu ketat oleh haluan jalur Pendekar Tua Rimbo Dubalang Sati Sako Pangian yang berada di jalan sebelah kiri. Di depan panjang pemisah yang kelima, memasuki kawasan panjang pemisah yang keenam, panjang pemisah yang terakhir, saudara-saudara, Tua Putri Dubalang Sako Pangian mampu menjalar ke depan, meninggalkan haluan jalur Montiko Limbe Putih yang berada di jalan sebelah kanan. Kendati tipis saja, kemenangan sementara Tua Rimbo Dubalang Sati Sako Pangian yang berada di jalan sebelah kiri. Masih Tua Rimbo, hanya beberapa meter, perjuangan akan berakhir. Masuk! Saudara-saudara, arahkan pandangan Anda ke depan panjang pemisah yang ketiga. Sudah dilepas tadinya dari hulu panjang awal untuk hilir ke-34. Disdikpora Kuansing, Kuantan Sigingi berada di jalan sebelah kiri. Carano Kuansing dari Koto Tuo Kopah Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kanan. Lepas landas dari hulu panjang awal sampai sudah ke depan panjang pemisah yang keempat, ternyata memimpin sudah di depan Carano Kuansing dari Koto Tua Kopah Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan. Gontai sudah gerak putar pendayung dari Carano Kuansing yang berada di jalan sebelah kanan. Sang bocah cilik berkostum merah berdetar merah menari-nari dengan arai pinang yang ada di tangannya. Cukup santai, tenang-tenang saja tampaknya, dan mencoba kembali melakukan sprint tinggi di pertengahan panjang pemisah yang terakhir. Carano Kuansing masih berada di depan. Disdikpora Kuansing masih tertinggal, bahkan tercecer sudah atas haluan jalur. Carano Kuansing yang berada di jalan sebelah kanan ditutup dengan sudut syukur sang bocah cilik. Silakan berputar kembali merapat ke depan Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Sah sudah dilepas hilir ke-36. Selendang putih Rano Biso dari Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri. Tua Kogi Dubalang Rajo dari Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kanan. Lepas panjang pemisah yang kedua, memasuki kawasan panjang pemisah yang ketiga, saudara-saudara, berdiri sudah sang aura farmingnya pacu jalur Arkandika di atas haluan jalur Tua Kogi Dubalang Rajo Pintu Gobang Kuantan Tengah, menandakan haluan jalurnya memimpin sudah di depan. Atas haluan jalur Selendang Putih Rano Biso Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kiri, membelah sudah panjang pemisah yang ketiga, memasuki kawasan panjang pemisah yang keempat. Masih dalam keadaan sementara, Tua Kogi Dubalang Rajo dari Pintu Gobang Kuantan Tengah masih memimpin tipis saja
di depan haluan jalur selendang putih Ranobiso beringin taluk Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kiri membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih tertinggal saat ini selendang putih Ranobiso dari beringin taluk. Nama usaha dan kerja keras dari anak pacuan selendang putih Ranobiso mencoba dengan sekuat tenaga memperkecil jarak ketertinggalan, memperpendek kekalahan sementara sampai membelah pancang pemisah yang kelima. Lepas pancang pemisah yang kelima memasuki kawasan pancang pemisah yang terakhir, terancam sudah tampaknya Tua Kogi Dupalanggajo yang berada di jalan sebelah kanan hampir mampu disamakan oleh selendang putih Ranobiso yang berada di jalan sebelah kiri. Tua Kogi masih berada di depan, masuk. Selanjutnya hilir yang ke-37, Gurindam 12, Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman, berada di jalan sebelah kiri. Batu Lompatan Harimau Kompe Kinali, Kuantan Mudik, berada di jalan sebelah kanan. Lepas pancang pemisah yang ketiga saat ini memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat, menari-nari sudah sang bocah cilik si tukang tari yang ada di atas haluan jalur. Batu Lompatan Harimau Kompe ini merupakan bahasa isyarat bahwa haluannya sedang berada di depan, kendati tipis saja. Akankah kemenangan yang sementara ini Batu Lompatan Harimau Kompe Kinali Kuantan Mudik akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish untuk mengunci kemenangan, memastikan diri melaju ke hari yang ketiga? Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Membelah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah yang terakhir, masih tertinggal Gurindam 12 dari Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman yang berada di jalan sebelah kiri. Santai sudah, gerak putar ayungan pendayung dari Batu Lompatan Harimau Kompe. Masuk sudah, silakan berputar kembali merapat ke depan Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, lepas sudah hilir yang dinanti-nantikan. Putri Anggun Sibiran Tulang berada di jalan sebelah kanan, sementara Keramat Jubah Merah berada di jalan sebelah kiri. Dari kejauhan belum terlihat haluan jalur manakah yang memimpin lebih awal menjelang membelah pancang pemisah yang kedua kali ini berada di kawasan pancang pemisah ketiga. Nah, dari kejauhan saudara-saudara mendahului sudah tipis saja haluan jalur Keramat Jubah Merah yang berada di jalan sebelah kiri atas rival tandingnya Putri Anggun Sibiran Tulang yang berada di jalan sebelah kanan membelah pancang pemisah keempat, memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat kali ini. Manjojoi sudah Putri Anggun Sibiran Tulang yang berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, mental juara dari dua jalur yang tengah bertanding membelah sudah pancang pemisah keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah kelima yang tadinya tertinggal. Putri Anggun Sibiran Tulang, saudara-saudara, mampu menyamakan haluannya dengan haluan jalur Keramat Jubah Merah yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, bahkan mendahului sudah menjelang membelah pancang pemisah yang kelima. Putri Anggun ambil alih sudah kemenangan sementara tipis di depan haluan jalur Jubah Merah. Saudara-saudara, meluncur ke depan, ular di atas permukaan air mengeliat. Saudara-saudara, Putri Anggun masih berada di depan. Keramat Jubah Merah
masuk. Saat ini arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal hilir yang ke-26. Langkah siluman buaya danau berada di jalan sebelah kiri. Kile Alam Cahyo Nagori Jari Jaya Kopa berada di jalan sebelah kanan. Begitu lepas landas dari pancang pemisah yang pertama, tampaknya si tukang tari bocah cilik berkostum kuning yang berdiri di depan haluan jalur langkah siluman buaya danau berdiri sudah saudara-saudara, menandakan haluannya telah mendahului haluan jalur dari jalur Kile Alam Cahyo Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Membelah pancang pemisah yang ketiga saat ini saudara-saudara. Akankah kemenangan sementara? Mohon untuk panitia yang berada di pancang start, pemanggilan diistirahatkan karena pelaksanaan waktu sholat asar telah masuk. Kembali kita lipat untuk hilir yang ke-26. Langkah siluman buaya danau masih berada di depan, disaingi secara ketat oleh Kile Alam Cahyo Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Membelah pancang pemisah kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah kelima saat ini saudara-saudara. Hanya tinggal beberapa meter menjelang mengakhiri pancang pemisah kelima. Langkah siluman buaya danau masih berada di depan saat ini saudara-saudara. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh jalur langkah siluman buaya danau terhadap haluan jalur Kile Alam Cahyo Nagori untuk merebut tiket melaju ke hari ketiga atau putaran kedua? Masih langkah siluman buaya danau. Gontai sudah ayunan pendayung berwarna kuning di bawah kemilau sinar trik mentari pada sore hari ini. Nah, berdiri sudah si tukang tari, hanya tinggal beberapa meter. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Dari hulu pancang angka awal 32, hilir yang ke-32 sah sudah dilepas, merupakan hilir terakhir menjelang pelaksanaan sholat asar. Nah saudara-saudara, hilir yang kedua adalah Rajo Siluman Sungai Tonam berada di jalan sebelah kiri dari Pulau Sipan berhadapan dengan Pendekar Hulu Bukit Tabandang, jalur yang pernah merajai tepian Narosa dan di Teluk Kuantan. Adalah jalur final tercepat, menghabiskan waktu final 1 menit 58 detik. Belum terpecahkan rekor sampai saat ini. Inilah dia jalur Pendekar Hulu Bukit Tabandang saudara-saudara. Rajo Siluman Sungai Tonam berada di jalan sebelah kiri. Nah, memimpin tipis di depan haluan jalur Pendekar Hulu Bukit Tabandang saudara-saudara. Akankah mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan. Tetap saja nampaknya ditempel secara ketat oleh haluan jalur Rajo Siluman Sungai Tonam yang berada di jalan sebelah kiri. Pendekar Hulu Bukit Tabandang tetap saja menjalar ke depan, meninggalkan haluan lawan saat ini. Hanya tinggal beberapa meter. Masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim.
Baik, kita arahkan pandangan kita ke hulu pancang awal. Saat ini dilepas sudah hilir yang ke-16, di mana Tuah Keramat Sialang Soko Bayangkara Polsek Pranap berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Upasayo Himbo Dusun dari Kepala Pulau Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, di bawah pembinaan Wakil Bupati Indragiri Hulu Bapak Rizal, Tuah Keramat Sialang Soko dihadirkan ke tepian Narosa Telkuantan. Saat ini di depan pancang pemisah yang keempat tempatnya Tuah Keramat Sialang Soko berada di depan, kendati hanya tipis saja tertinggal sementara Upasayo Himbo Dusun dari Kepala Pulau yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah mampu Tuah Keramat Sialang Soko ini bertahan dengan kemenangan tipis? Berdiri sudah si tukang tari, bocah cilik berkostum hitam, bak pemangku adat ini. Tampaknya menari-nari sudah, beraksi sudah, menandakan haluannya berada di depan haluan jalur Upasayo. Namun Upasayo manjojoi sudah yang tadinya tertinggal, ambil alih sudah kemenangan. Upasayo Himbo Dusun Kepala Pulau yang berada di jalan sebelah kanan. Upasayo masih memimpin, saudara-saudara, tipis saja di depan, menjelang membelah pancang pusat terakhir, hanya tinggal beberapa meter. Upasayo masih berada di depan. Masuk! Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saat ini adalah hilir yang ke-23. Sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Pendekar Buki Nantigo dari parit seberang parit terata air hitam berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan sembaran Olang Pulai Rawang Binjai dari Kecamatan Pangian berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, memimpin tipis di depan saja Pendekar Buki Nantigo dari seberang parit terata air hitam. Sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-24. Cahayo Koi Tuah Nagori terletak jering berada di jalan sebelah kiri, lintah jalan Petapahan Gunung Toar berada di jalan sebelah kanan. Kita liput sementara hilir yang ke-23. Pendekar Bukit Nantigo saat ini nampaknya tertinggal sudah oleh haluan jalur sembaran Olang Pulai Rawang Binjai Pangean yang berada di jalan sebelah kanan. Tercecer sudah tampaknya haluan jalur Pendekar Bukit Nantigo yang berada di jalan sebelah kiri oleh sembaran Olang Pulai Rawang Binjai dari Pangian yang berposisi jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini haluan jalur sembaran Olang Pulai, kami mohon penonton tidak ada yang membunyikan petasan karena lomba FTQ sedang berlangsung di Astaka Utama. Nah, sekali lagi pengurus jalur tolong diingatkan, masuk sudah hilir yang ke-23. Hilir yang ke-24, Cahaya Koi Tuah Nagoi berada di jalan sebelah kiri. Tampaknya lintah jalan Petapahan memimpin di depan haluan jalur Cahaya Koi Tuah Nagori. Sang
juara ketiga tepian Burondo beberapa waktu lalu. Akankah mampu dipertahankan kemenangan sementara oleh haluan jalur Lintah Jalang? Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Yang jelas saat ini masih berada di depan, tertinggal Cahaya Koi Tuah Nagori di depan pancang pemisahan terakhir. Nah saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, hanya tinggal beberapa meter, masuk sudah hilir yang ke-24. Baik saudara, kita liput untuk hilir yang ke-20. Kibasan Nagoliar Lubuk Terentang Gunung Toar berada di jalan sebelah kiri. Tuah Panglima Sati Toar juga dari Kecamatan Gunung Toar berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara memimpin sudah haluan jalur Tuah Panglima Sati Toar yang berada di jalan sebelah kanan. Kendati hanya tipis saja mampu diimbangi oleh haluan jalur Kibasan Nagoliar yang berada di jalan sebelah kiri. Di tengah membelah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima saat ini masih dalam keadaan sementara. Haluan jalur Tuah Panglima Sati Toar masih berada di depan, tertinggal masih Kibasan Nagoliar Lubuk Terentang begitu membelah pancang pemisah yang kelima. Nah, memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam, tampaknya keberadaan haluan jalur Tuah Panglima Sati masih berada di depan, kendati hanya hitungan sentimeter. Manjujui sudah tampaknya Kibasan Nagoliar, sama sudah haluannya oleh Kibasan Nagoliar. Bahkan Kibasan Nagoliar ambil alih sudah kemenangan sementara saudara-saudara. Hanya tinggal beberapa meter menembus ke garis finish. Masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah saudara-saudara, arahkan kembali pandangan Anda ke hulu panjang awal hilir yang ke-28. Power Agung dari Kota Gunung berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Rajo Tunggal Rimbo Binuang berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, dari kejauhan haluan kedua buah jalur sangat sulit kita bedakan haluan jalur manakah yang memimpin lebih awal. Nah dari kejauhan saudara-saudara, ternyata Rajo Tunggal Rimbo Binuang yang berada di jalan sebelah kanan. Berdiri sudah si tukang tari bocah cilik berkostum hitam di haluan jalurnya. Bahasa isyarat pacu jalur ini menandakan bahwa haluan jalurnya telah mendahului haluan jalur lawan sampai ke pertengahan pancang pemisah yang keempat. Membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara, Rajo Tunggal Rimbo Binuang dari seberang taluk masih berada di depan, meninggalkan haluan jalur Power Agung dari Kota Gunung. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan oleh Rajo Tunggal Rimbo Binuang untuk merebut tiket melaju ke hari ketiga di putaran kedua ini? Saudara-saudara, belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini membelah sudah pancang pemisah kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah keenam. Masih dalam keadaan sementara, Rajo Tunggal Rimbo Binuang masih saja berada di depan. Manjujui Power Agung di pertengahan pancang pemisah terakhir dari Kota Gunung ini. Akankah mampu menyamakan bahkan ambil alih kemenangan untuk merebut tiket melaju ke hari kedua ini? Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Hanya tinggal beberapa meter, masuk sudah hilir yang ke-28.
ini dia. Arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal hilir yang ke-35. Merak Jingga Sawah berada di jalan sebelah kiri. Atom Baru Simandola berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan tidak terlihat sedikit pun perbedaan kedua haluan buah jalur. Namun begitu membelah pancang pemisah yang kedua, terlihat sudah haluan jalur Merak Jingga Sawah tampaknya meluncur sudah ke depan tipis saja, mendahului haluan jalur Atom Baru Simandola Benai yang berada di jalan sebelah kanan. Menjelang membelah pancang pemisah yang ketiga saat ini, masih dalam keadaan sementara. Merak Jingga Sawah masih berada di depan, hampir mampu disamakan oleh Atom Baru Simandola yang berada di jalan sebelah kanan. Berdiri sudah si tukang tari bocah cilik berkostum merah, bak seorang pemberani ini nampaknya di haluan jalur Atom Baru Simandola, menandakan haluannya hampir mampu menyamakan haluan dengan Merak Jingga Sawah yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Merak Jingga Sawah ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara. Yang jelas saat ini tampaknya membelah pancang pose kelima. Atom Baru menjojoi sudah, saudara-saudara, ambil alih sudah kemenangan sementara oleh haluan jalur Atom Baru yang berada di jalan sebelah kanan. Kendati hanya tipis saja, kembali ambil alih oleh Merak Jingga Sawah yang berada di jalan sebelah kiri. Di pertengahan pancang pose terakhir, Merak Jingga masih berada di depan. Tipis saja, saudara-saudara. Masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Dipanggil sudah, bahkan sah sudah dilepas. Tua Kori Dubalanggajo dari pintu Gobang Kari Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri. Selendang Putih Rano Biso dari Beringin Taluk, sama-sama dari Kecamatan Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kanan. Lepas landas dari pancang pemisah yang pertama, bahkan membelah sudah pancang pemisah yang kedua saat ini. Langsung ambil alih kemenangan sementara ini Tua Koi Dubalanggajo dari pintu Gobang Kari yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal tampaknya, walaupun tipis saja di belakang, Selendang Putih Rano Biso dari Beringin Taluk Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang keempat. Masih terlihat di depan haluan Tua Koi Dubalanggajo dari pintu Gobang Kari yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan olehnya hingga menembus ke garis finish, atau justru sebaliknya Selendang Putih Rano Biso yang akan membalikkan keadaan, menyamakan haluan di depan pancang pemisah yang kelima? Selendang Putih Rano Biso yang tadinya tertinggal ambil alih kemenangan begitu melewati pancang pemisah yang kelima, saudara-saudara. Betul-betul berada sudah di depan. Selendang Putih Rano Biso yang berada di jalan sebelah kanan, tertinggal tipis saja Tua Koi Dubalanggajo yang berada di jalan sebelah kiri. Hampir mampu disamakan oleh Tua Koi Dubalanggajo. Terlebih dahulu tampaknya Selendang Putih berhenti mendayung sehingga masuk sudah dua jalur hilir ulangan, yakni hilir yang ke-36.